Presiden Jokowi menyoroti fenomena banyaknya warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Mayapada Hospital di Bandung, Jawa Barat. Presiden menyebut, meskipun pelayanan sejumlah rumah sakit di dalam negeri sudah cukup baik, masih banyak warga yang memilih berobat ke luar negeri. Presiden Jokowi mengakui memang masih ada kekurangan pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti dokter spesialis maupun dokter subspesialis. Presiden pun meminta Menteri Kesehatan untuk mengurusi hal tersebut, sehingga pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia semakin baik. Karena informasi yang saya terima, hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta. 1 juta, kurang lebih 1 juta ke Malaysia, kurang lebih 750.000 ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain. Mau kita terus-teruskan? 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Karena ada modal keluar, capital outflow. Oleh sebab itu saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit yang kurang lebih kayak Mayapada Hospital Bandung ini. Memang problemnya, kita masih punya problem di dalam negeri. Dokter spesialisnya masih kurang, atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang. Saya sudah bisikin tadi Pak Menkes, ini harus diurus. Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak yang belum bagus. Itu yang harus diperbaiki. Hingga saat ini, 3 negara yang menjadi tujuan utama WNI berobat adalah Malaysia, Singapura, serta Thailand. Karena banyaknya WNI yang berobat ke luar negeri, Indonesia kehilangan devisa hampir 165 triliun rupiah. Lantas, jika memang fasilitas medis di Indonesia sudah memadai, mengapa masih ada yang memilih berobat ke luar negeri? Apa langkah pemerintah agar tak kehilangan devisa dari sektor kesehatan ini? Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Mau terus-terusan seperti ini, mau terus-terusan begitu banyak masyarakat Indonesia yang berobat, bahkan mempercayakan kesehatannya untuk sekedar kontrol, check up ke berbagai macam rumah sakit di luar negeri. Sehingga kemudian Presiden Jokowi menyoroti ada devisa yang begitu banyak yang hilang, ataupun juga kesempatan yang lepas dari mendapatkan pertumbuhan ekonomi juga dari para pasien yang berobat seharusnya di rumah sakit Indonesia. Tapi kalau kita soroti bukan hanya masalah devisanya saja, tapi apakah betul bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit nasional ini sudah betul-betul baik, sudah betul-betul memadai dan juga memberikan pemeriksaan yang maksimal. Untuk itu kita akan dapatkan keterangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya Dr. Fajri Adai selaku praktisi kesehatan. Selamat malam Dr. Fajri. Baik, dan juga akan memberikan keterangannya kepada kita juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Syahril. Baik, sepertinya saya masih belum bisa mendengar suara Dr. Syahril. Kami akan coba perbaiki lagi. Ya, Dr. Syahril? Ya, sekarang saya sudah bisa mendengar. Baik, dan sudah terhubung juga secara daring dengan kita sudah lama. Saya tidak melihat senyumnya dari Dr. Yusuf Kristianto, ahli kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Yusuf. Waalaikumsalam. Baik, sehat ya dok. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kami bawa Anda pemirsa untuk bisa melihat negara-negara mana yang menjadi tujuan favorit masyarakat Indonesia untuk memeriksakan kesehatannya. Ini dia. Kita lihat, kami punya data
3 negara tujuan berobat orang Indonesia. Yang pertama Malaysia, karena memang secara jarak, waktu tempuh juga untuk menuju Malaysia juga cukup dekat, sehingga dinilai lebih praktis juga. Dan secara kantong juga lebih ekonomis. Kemudian yang kedua juga Singapura, ini juga jaraknya cukup dekat, begitu kan. Thailand juga, ini adalah 3 negara yang menjadi tujuan berobat orang Indonesia yang paling banyak. Ternyata pilihannya adalah negara-negara Asia Tenggara. Tapi sekali lagi ini adalah 3 negara tujuan berobat yang memang paling banyak dituju ya. Masih ada negara lainnya tentunya, banyak juga yang memeriksakan diri ke Jepang dan sebagainya. Tapi itu 3 negara favorit. Nah, apa alasan mereka, alasan warga Indonesia berobat ke luar negeri termasuk ketiga negara tersebut? Nah, ini ada berobat sambil jalan-jalan. Kemudian juga lokasi berobat dekat dari Indonesia. Kemudian klaim asuransinya mudah, pelayanan lebih baik, dan juga mencari second opinion. Nah, kalau pelayanan lebih baik di sana, artinya masyarakat menilai pelayanan di sini kurang baik. Kemudian yang kedua, poin kelima Anda bisa lihat, mencari second opinion. Kenapa kemudian masyarakat ini harus mencari second opinion? Ada apa dengan opini yang disampaikan ataupun juga diagnosa yang disampaikan oleh dokter-dokter di dalam negeri? Apakah kemudian masyarakat tidak percaya? Nah, ini juga bisa dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber. Yang pertama mungkin dari Dr. Syahril. Kita sudah dapat datanya tadi Dr. Syahril, begitu. Data-data yang didapatkan, apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini kemudian memilih untuk bisa berobat ke luar negeri. Tapi sebelum nanti kita dengarkan, ada data-data juga mungkin yang dimiliki oleh Dr. Syahril. Dr. Fajri, bagaimana melihatnya? Itu yang menjadi alasan kenapa sih masyarakat Indonesia harus dengarkan second opinion dari dokter di luar negeri begitu. Dan apakah betul pelayanan kita ataupun juga alat-alat yang dimiliki rumah sakit kita jauh ketinggalan dibandingkan rumah sakit luar negeri? Jadi ini bagian saya ya. Ini nomor 1 pertanyaannya. Kenapa sih orang ke luar negeri? Tadi udah disebutkan ya. Bahwa mungkin ada beberapa, kebetulan saya pernah mengabdi juga di Sumatera. Jadi beberapa memang pasien dari Sumatera ini lebih murah nih ke Malaysia dan ke Singapura begitu dibanding ke Jakarta. Oke. Jadi salah satunya itu lebih murah. Dan yang kedua, merasa karena namanya luar negeri pasti lebih bagus. Jadi image-nya ya jadi ngerasa lebih bagus. Yang ketiga bahwa ada beberapa opini, saya juga pernah ngobrol juga langsung dengan beberapa pasien yang memang dari luar negeri, pelayanan. Jadi misalnya ada yang dijemput langsung dari bandara, servisnya gitu ya. Okay. Lalu waktu tunggunya cepat dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kita bisa di Indonesia gitu. Kita nggak kalah. Tapi mungkin ya ada beberapa improvement atau ruang-ruang improvisasi ya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita kalah canggih? Tidak gitu. Memang ada beberapa teknologi yang mana kita belum ada. Tapi secara umum, saya juga sekarang lagi sekolah di rumah sakit tersier di Jakarta, di Indonesia, rujukan tertinggi. Saya merasakan betul bahwa keahlian dokter Indonesia nggak kalah. Skillnya, teknologinya, kemampuan diagnosisnya, ketepatan diagnosisnya, kemampuan berpikirnya itu nggak kalah gitu. Cuman memang perlu kita pahami bahwa kan isu yang berada di masyarakat kan mengenai komunikasi, waktu tunggu. Kemudian bagaimana seorang dokter memiliki komunikasi yang cukup dalam menangani pasien. Kita tahu misalnya nih di suatu RSUD, misalnya satu dokter waktu poli 3 jam harus melayani pasien 50-100 misalnya. Bisa dibagi berapa menit gitu, per pasien itu berapa menit, bisa berapa banyak dokter itu berbicara. Tadi pagi saya diskusi dengan di salah satu media juga, dibandingkan dengan di Belanda. Berapa banyak satu dokter itu, berapa lama ya satu dokter melayani satu pasien, sehingga bisa lebih lama misalnya berbicaranya. Contohnya begitu. Kalau di luar negeri lebih lama, dokter lebih punya banyak waktu yang lebih lama dengan pasien? Tergantung di lokasi di mana gitu. Di beberapa tempat pasiennya lebih, rasio antara dokter yang melayani dibandingkan dengan pasien yang harus dilayani, tidak terlalu banyak dibandingkan di Indonesia misal. Salah satunya begitu ya faktornya. Jadi pasien menjadi lebih puas dalam berbicara, misalnya begitu ya. Jadi itu salah satu faktor saja, tidak semua. Tapi bahwa hal-hal ini harus kita angkat, harus kita perbaiki ya betul. Tapi kalau untuk masalah kemampuan, ya saya sudah merasakan betul bagaimana guru-guru di Indonesia ini juga nggak kalah kok. Teknologinya ada gitu. Jadi bisa sih sebenarnya kita tidak kalah. Dan jangan salah Mbak, saya juga pernah dapat pasien langsung saya tanganin. Jadi itu berobatnya ke Singapura. Habis itu ternyata dari dokter di Singapura karena kenal dengan guru saya, profesor saya, akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Ini ngapain berobatnya jauh-jauh? Itu ada sejawat saya mumpuni juga, akhirnya dibalikin ke Indonesia di rumah sakit. Rumah sakit tertentu gitu ya. Jadi memang itu kan masalah persepsi saja. Gitu iya. Dan ada masalah mengenai kepuasan dari pasien tadi itu. Kalau dikatakan mendapatkan waktu yang cukup,
untuk bisa berbincang Satu dengan dan dokter. lain hal begitu. Salah satunya seperti Karena itu, kalau pedoman komunikasi. sama kok. Nah, ya itu juga ada masalah. Apakah kemudian karena dokter-dokter di sini, jumlahnya dokter kurang sehingga menangani begitu banyak pasien? Nanti kita akan perdalam lagi dari Dokter Fajri. Tapi juga Dokter Syahril bagaimana melihatnya? Ada faktor-faktor seperti itu yang membuat kemudian masyarakat lebih memilih untuk berobat di luar. Salah satunya memang adalah mengenai pelayanan, waktu tunggunya yang lebih efisien kalau di luar, lebih cepat, dan juga tadi komunikasinya bisa lebih lama kalau dengan dokter di luar. Ya, terima kasih. Jadi menurut kami ini ada dua faktor utama ya. Jadi yang pertama adalah faktor yang menjadi utama sekali di dalam hal ini yaitu masalah dokter atau SDM yang melayani. Yang kedua alat-alat yang mendukung dalam diagnostik dan pengobatan. Yang ketiga adalah suatu jaminan. Kemudian yang kedua adalah faktor pendukung ya. Pendukung itu seperti halnya tadi ya. Bagaimana kecepatan, bagaimana kemudahan, bagaimana semuanya itu dibuat sangat simpel, ya. Dan terakhir juga ada dia suatu kejelasan dari rumah sakit yang ada di Malaysia maupun Singapura terhadap layanan di sini. Nah, untuk faktor utama tadi, faktor SDM, artinya kemampuan dokter, hal ini juga berimbang dengan jumlah dokter, ya. Kalau tadi dikatakan oleh Bapak Presiden, memang di Indonesia masih kekurangan tenaga dokter-dokter spesialis yang memproduksi keahlian-keahlian itu. Nah, sehingga masyarakat saat ini mencari dokter-dokter yang tadi dikatakan mudah, kemudian dia layanannya cepat, dan juga ada jaminan untuk sembuh. Karena masyarakat yang berobat itu kan pinginnya sembuh ya. Nah, masalah jalan-jalan, kemudian masalah-masalah yang lain, itu adalah hal yang kedua. Nah, untuk itu kita harus memperbaiki ini. Memperbaiki bagaimana dokter dan tenaga kesehatan yang lain siap untuk melayani. Ya, kalau kita kurang kita tambah, kemudian kita mendekatkan layanan ini kepada masyarakat. Sebagaimana program Kementerian Kesehatan dalam transformasi tenaga kesehatan. Yaitu bagaimana distribusi ini, sehingga masyarakat ini dapat terlayani. Kemudian juga fasilitas diagnostik, termasuk pengobatan. Kita nggak kalah canggih umpamanya. Kalau memang alat itu kurang, akan kita adakan. Begitu, Pak. Baik Dr. Syahril. Nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk juga ada pandangan dari Dr. Yusuf seperti apa. Apakah memang tenaga dokter ini belum maksimal, terutama dari segi kuantitas, artinya jumlah. Termasuk juga tadi sudah disinggung Dr. Fajri, ini masalah biaya. Untuk wilayah atau orang yang tinggal di Sumatera, mungkin lebih dekat ke Malaysia. Tapi kalau untuk yang tinggal di Jakarta atau Pulau Jawa dan sebagainya, kenapa kena memilih untuk luar negeri? Nanti kita akan bahas saat lagi.